Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Afais di channel yang berbahagia ini ya, sahabat-sahabat sekalian. Kita tahu ya, kali ini kita akan bicara tentang Mokaya. Ada pertanyaan, kenapa Mokaya bisa bangkrut ya? Tuh, saya akan ini lagi lightingnya. Oke, sesuai dengan Mokaya ini kan kalau nggak salah PT-nya Digital Baca Interaktif ya, sesuai dengan putusan pengadilan ya, yang pernah saya bahas itu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ya, menyatakan Mokaya dinyatakan pailit dan dihukum membayar secara ganti rugi biaya-biaya perkara atau akibat hukum yang timbul kepada kreditur-krediturnya. Kan ada 3 ya, PT Si Cepat, satu lagi saya lupa, dan satu lagi yang namanya SAP. Nah, pertanyaan sahabat-sahabat, kenapa Mokaya bangkrut ya? Jadi kalau Anda ingin ya mengetahui lebih persis kenapa Mokayanya bangkrut, Anda harus membuka yang namanya laporan keuangan. Ya, di laporan keuangan itu yang pertama ada aset lancar, aset tidak lancar, kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Itu dulu yang harus kita lihat ya. Apabila misalnya kewajiban lancar, kewajiban jangka pendeknya lebih besar daripada aset lancarnya, maka perusahaan itu sebenarnya agak kesulitan dalam cash flow-nya ya. Dan yang kedua adalah ya, kita lihat juga yang namanya di laporan keuangan itu ada yang namanya aset ya, ada yang namanya liabilities, ada yang namanya ekuitas ya, atau aset bersih. Nah, apabila ya dalam sebuah perusahaan itu apabila dalam sebuah perusahaan itu liabilitiesnya kewajibannya lebih besar daripada asetnya, maka tentu perusahaan ini dikatakan rugi ya, atau aset bersihnya itu, ekuitasnya itu minus. Jadi melihat perusahaan itu ya tidak sesederhana yang kita lihat dia punya gedung bagus, dia punya ini, punya itu cara pandang atau sudut pandang orang-orang awam. Tetapi orang-orang yang berilmu kayak kita gini ya, kayak kita gini yang belajar ya, yang tiap hari harus bukan tiap hari, tetapi sekali 3 bulan atau 4 bulan. Saya ini kan pemain saham juga ya. Kita melihat mengulik laporan keuangan daripada yang dirilis daripada perusahaan-perusahaan di bursa, kemampuan kita melihat laporan keuangan itu yang akan menyelamatkan finansial kita atau investasi kita. Jadi sahabat-sahabat sekalian, sekali lagi pertanyaan daripada teman-teman, kenapa Mokaya itu bangkrut? Tentu sekali lagi jawabannya lebih pasnya kita harus membuka jeroannya, laporan keuangannya. Oke sahabat-sahabat sekalian, mudah-mudahan dipahami ya. Dugaan-dugaan kita bisa saja keliru ya apabila kita mengatakan bahwa Mokaya bangkrut karena ini itu, dan ini itu. Karena kita tidak memegang laporan keuangan utuhnya. Dan tentunya bagi seorang akuntan untuk mengulik ya, ataupun auditor keuangan, ataupun kalau dalam suatu kejahatan itu yang dinamakan dengan auditor forensik, itu berkemungkinan ya karena secara keilmuan bisa membedah perusahaan-perusahaan apabila terjadi fraud di dalam laporan keuangannya. Oke sahabat-sahabat sekalian, akhir kata ya, semoga ulasan ini sederhana ini bermanfaat ya. Mudah-mudahan ya kebaikan selalu menyertai kita, kesehatan menyertai kita, dan jika hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi dalam hidup kita, maka Tuhan, kita minta doa, maka Tuhan berikanlah kami respon yang baik ya, merespon peristiwa-peristiwa buruk di dalam hidup kita. Jangan lupa bersedekah. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.